Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha Ustazah? Nah, hari ini Ustazah akan memberikan materi literasi kepada anak-anak Ustazah. Oke, sebelum Ustazah memberikan materi literasi, apakah anak-anak Ustazah tahu apa itu literasi? Nah, anak-anak Ustazah, sekarang saya jelaskan sedikit tentang literasi. Nah, literasi ini itu seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah. Jadi di sini anak-anak Ustazah bisa bercerita. Nah, di sini temanya lebih ke dalam keislaman ya. Nah, untuk perdana hari ini merupakan program dari sekolah untuk kita semua agar kita lebih giat bercerita dan membaca, menulis. Nah, di sini Ustazah akan bercerita kepada anak-anak Ustazah tentang 6 wali Allah yang bertemu Nabi Khidir alaihi salam. Nah, Ustazah punya video loh. Nah, coba perhatikan video yang Ustazah tayang berikut ini ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Khidir alaihissalam merupakan salah satu nabi yang diyakini masih hidup hingga saat ini. Namun keberadaannya selalu misterius. Hanya beberapa orang saja yang pernah bertemu dan mendapat pelajaran dari Nabi Khidir alaihissalam, seperti kisah tentang perjumpaannya dengan Nabi Musa alaihissalam. Sejarah tentang asal-usul Nabi Khidir alaihissalam banyak versinya. Ada yang menyebutkan Nabi Khidir putra Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan dari tulang iganya. Ada juga yang mengatakan beliau cucu Nabi Harun alaihissalam. Namun menurut jumhur ulama, Nabi Khidir masih hidup dan tidak akan meninggal hingga hari kiamat tiba. Namun tak berarti Nabi Khidir alaihissalam kekal. Beliau tetap meninggalkan dunia sehingga tak bersambung dalam masa kehidupan dunia dan akhirat. Dan alasan Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang itu sudah kami bahas di video sebelumnya. Dalam kitab Ma'ariful Aulia karya Muhammad Khalid Sabit, selain Nabi Musa alaihissalam, ada beberapa manusia pilihan yang bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Yang pertama adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Nabi Khidir alaihissalam selalu datang kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hamzah As-Samali meriwayatkannya sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Aulia. Dalam riwayat tersebut, Abu Hamzah bercerita, Sayyidina Ali Zainal Abidin sempat bertemu Nabi Khidir alaihissalam ketika beliau sedang bersedih. Sayyidina Ali merasa takut karena hidup di dunia dan entah apa yang terjadi ketika sudah di akhirat nantinya. Sayyidina Ali Zainal Abidin pun tiba-tiba didatangi oleh seorang pria tampan berpakaian rapi dan indah. Lalu pria itu bertanya pada Sayyidina Ali Zainal Abidin, "Mengapa engkau bersedih? Wahai Ali ibnul Hasan, mengapa kau terlihat sedih dan tertekan? Apa karena dunia? Ia adalah rezeki yang ada, dimakan oleh orang baik dan orang jahat." Sayyidina Ali Zainal Abidin menjawab, "Bukan karena dunia aku bersedih. Karena dunia seperti yang engkau katakan. Apakah karena akhirat? Ia adalah janji yang pasti. Urusan di dalamnya ditetapkan oleh Raja yang Maha Kuasa." Tanyanya lagi, "Bukan karena itu aku bersedih. Karena akhirat seperti yang engkau sampaikan," jawab Sayyidina Ali Zainal Abidin. Saat itu, Sayyidina Ali Zainal Abidin takut sekali akan fitnah yang berasal dari salah seseorang. Kemudian pria itu menegaskan akan kuasa Allah yang selalu melindungi dan mengabulkan setiap permintaan hambanya. Dan tiba-tiba pria itu pergi dan menghilang. Lalu ada yang memberitahu Sayyidina Ali bahwa pria yang menyambanginya tadi adalah Nabi Khidir alaihissalam. Yang kedua adalah Muhriz ibnu Khalaf. Muhriz ibnu Khalaf adalah seorang sastrawan.
Syekh Muhriz Ibnu Khalaf bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam sebagaimana diriwayatkan oleh banyak orang, salah satunya oleh Abu At-Tahir Al-Farisi dengan sanad dari Ad-Dasturi Al-Qattan Al-Abid. Beliau menceritakan, ketika Al-Qattan sedang mencari sejumlah buku di Tunis ataupun Tunisia, kemudian ia datang ke masjid. Di sana ia bertemu dengan saudara sastrawan, yaitu Muhriz Ibnu Khalaf. Dia pun menanyakan keberadaan seseorang sastrawan tersebut. Lalu ada yang mengatakan Dasturi Al-Qattan Al-Abid. Beliau menceritakan, ketika Al-Qattan sedang mencari sejumlah buku di Tunis ataupun Tunisia, kemudian ia datang ke masjid. Di sana ia bertemu dengan saudara sastrawan, yaitu Muhriz Ibnu Khalaf. Dia pun menanyakan keberadaan seseorang sastrawan tersebut. Lalu ada yang mengatakan bahwa dia ada di sebuah masjid dan sedang berbicara bersama seorang pria yang tak dikenal. Al-Qattan pun segera menyalakan lampu, lalu menghampiri Syekh Muhriz untuk mencari tahu siapa yang sebenarnya pria yang sedang bersamanya itu. Anehnya, ketika dia mendekati masjid, tiba-tiba lampu padam, lalu dinyalakan lagi hingga 3 kali. Saudara sang sastrawan pun mengatakan pada Al-Qattan jika pria tadi yang bersama Muhriz sudah keluar. Qattan pun bertanya pada Muhriz, dan bila tidak memberitahunya, maka dia akan menyebarkannya. Muhriz pun akhirnya mengatakan, itu adalah Abu Al-Abbas Al-Khidir. Yang ketiga yang bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam adalah Syekh Ibrahim Al-Khawash. Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi sepulang dari sebuah perjalanannya, Syekh Ibrahim Al-Khawash pernah ditanya, apa yang engkau alami selama perjalanan? Kemudian dia ataupun Syekh Ibrahim Al-Khawash menjawab bahwasanya dia sempat terjatuh karena kehausan. Lalu tiba-tiba datang seseorang pria yang tampan dan berbaju bagus, mendunggangi kuda dan memberikannya air. Hingga akhirnya Syekh Ibrahim Al-Khawash tidak merasa kehausan lagi. Setelahnya, pria itu menawarinya naik ke atas kuda. Tanpa disadari, dia sudah ada di sebuah dataran tinggi. Pria itu bertanya, apa yang engkau lihat? Dia menjawab, kota Madinah. Pria itu meminta Syekh Ibrahim Al-Khawash untuk turun dan berkata, turunlah dan sampaikan salam dariku untuk Rasulullah SAW. Ucapkanlah olehmu, saudaramu Khadir ataupun Khidir menyampaikan salam kepadamu. Yang keempat, yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam adalah Imam Ahmad ibnu Hanbal. Imam Ahmad ibnu Hanbal juga salah seorang yang pernah ditemui oleh Nabi Khidir alaihissalam. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Ya'la dalam Tabaqat Al-Hanabilah dari Abu At-Tayyib dari Abu Al-Qasim Al-Baghawi. Dalam kisah Abu Al-Qasim Al-Baghawi menuturkan bahwa Imam Ahmad Hanbal bercerita kepada dirinya, suatu hari Abu Al-Qasim Al-Baghawi sedang mengantar seseorang yang akan berhaji hingga ke wilayah Al-Qadisiyah. Dari situlah dia memiliki keinginan untuk menunaikan ibadah haji. Namun sayangnya dia mempertimbangkan karena keadaannya. Saat itu dia hanya memiliki bekal 5 dirham saja. Lalu ada seorang pria menghampirinya dan berkata, wahai Abu Abdullah, nama besar dan niat yang lemah telah menghalangimu untuk berhaji. Lalu Abu Al-Qasim menjawab, iya, demikian adanya. Apakah engkau ingin menemaniku? Kata pria itu. Abu Al-Qasim menjawab, mau. Kemudian dia ikut bersama pria itu, menjauh dari rombongan. Ketika waktu istirahat tiba, yaitu antara Isya dan sahur, mereka pun singgah di suatu tempat. Pria ini menawarinya sebuah makanan. Tentunya Abu Al-Qasim tidak menolak. Pria itu memintanya untuk bangun, dan diperlihatkanlah makanan lezat seperti roti, sayuran, dan daging yang siap disantap. Sedangkan pria itu tidak ikut makan. Setelah beberapa lama singgah di tempat lainnya, tiba-tiba pria itu menghilang. Abu Tayyib bertanya kepada Abu Al-Qasim Al-Baghawi, apakah engkau mengetahui siapa pria itu? Al-Baghawi menjawab, aku mengira ia adalah Khidir alaihissalam. Yang kelima adalah yang bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam adalah Bishr Al-Hafi. Ketika Bishr memasuki rumahnya, tiba-tiba di dalam ada seorang pria bertubuh tinggi sedang sholat. Setelah ia melihatnya, lalu orang itu memberi salam dan langsung berkata, aku adalah Khidir. Kemudian Bishr pun berkata,
Ajarilah aku sesuatu yang bermanfaat untukku. Pria itu menjawab, ucapkanlah, aku memohon ampun kepada Allah dari setiap perjanjian yang aku langgar dan dari setiap nikmat yang aku pergunakan untuk bermaksiat kepadanya. Kemudian ada kejadian lainnya, dia meminta Nabi Khidir alaihissalam mendoakannya. Semoga Allah menutupi ketaatan itu untukmu, kata Nabi Khidir alaihissalam. Yang keenam adalah Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari pernah bercerita, pada suatu waktu saudaraku Syekh Ali Al-Nabtaini berkumpul dengan Nabi Khidir. Syekh Ali Al-Nabtaini itu bertanya kepadanya, apa yang kau katakan tentang Syekh Yahyi Al-Manam? Nabi Khidir menjawab, tidak ada masalah. Syekh Ali Al-Nabtaini pun bertanya lagi, bagaimana dengan iman? Tidak ada masalah. Bagaimana dengan Syekh Zakaria? Tidak ada masalah. Hanya saja ia berjiwa kecil. Syekh Zakaria melanjutkan, ketika Syekh Ali Al-Nabtaini mengirim utusan yang menyampaikan kabar itu kepadaku, hatiku seakan sempit. Aku tidak mengetahui apa yang dimaksud oleh Nabi Khidir dan dengan jiwa kecil. Aku kemudian mengirim utusan untuk meminta penjelasan soal ungkapan itu. Setelah ditanyakan, Nabi Khidir menjawab, jika mengutus seorang untuk utusan sesuatu, ia, artinya Syekh Zakaria, selalu mengatakan, Syekh Zakaria berkata kepadamu, artinya ia menyebut dirinya sendiri sebagai Syekh. Dan itulah beberapa orang pilihan Allah yang sempat bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dan masih banyak lagi ulama-ulama sekarang ataupun yang terdahulu yang sempat bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah cerita dari 6 wali Allah yang bertemu Nabi Khidir alaihissalam. Semoga bermanfaat untuk anak-anak ustazah, dan ustazah yakin antum pasti membaca buku di rumah ya. Dan tetap semangat. Sebagai umpan baliknya, ustazah minta antum menyebutkan kembali 6 wali Allah yang pernah bertemu Nabi Khidir alaihissalam. Nah, seperti biasa, japri ustazah catat di buku tulis. Oke, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.